Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sensor pH. Sensor yang pertama adalah sensor pH tanah. Sensor pH tanah adalah perangkat yang mengukur pH tanah saat ini. Kami menawarkan sensor pH tanah RS485. Sensor pH tanah 0 sampai 5 volt, sensor pH tanah 0 sampai 10 volt, dan sensor pH tanah 4 sampai 20 mA. Sensor ini dapat digunakan dengan pencatat data tanah kami. Selanjutnya ada prinsip kerja. Sensor ini bekerja berdasarkan elektrokimia antara dua elektroda logam yang mendeteksi ion hidrogen H+ di dalam tanah. Saat probe ditancapkan ke tanah, beda potensial listrik terbentuk antara elektroda. Tegangan ini sebanding dengan tingkat keasaman pH tanah. Sinyal tegangan tersebut dikonversi menjadi sinyal output digital atau analog, misal 0 sampai 5 volt, 4 sampai 20 mA atau RS 485 oleh rangkaian transmitter. Selanjutnya ada spesifikasi alat, range, span, dan akurasi. Range-nya rentang ukur biasanya pH 3 sampai 9 tergantung model sensor. Span selisih antara nilai maksimum dan minimumnya 9 sampai 3 6 pH unit. Akurasi sekitar kurang lebih 0,1 sampai 0,3 pH tergantung kualitas kalibrasi dan kondisi tanah. Mekanisme kerja 1. Saat dua batang logam sensor pH ditancapkan ke dalam tanah, keduanya langsung bersentuhan dengan larutan ion di pori-pori tanah. Ion hidrogen H+ di tanah mulai berinteraksi dengan permukaan logam sensor, membentuk perbedaan tegangan listrik. Kedua, jumlah ion H+ yang ada di tanah menentukan besar kecilnya tegangan listrik yang terbentuk. Semakin asam tanahnya, semakin tinggi tegangannya. Yang ketiga, tegangan kecil ini kemudian diperkuat oleh rangkaian elektronik di dalam sensor. Tujuannya agar sinyal jadi stabil dan bisa dibaca dengan akurat. Setelah diperkuat, sinyal dikonversi menjadi format yang bisa dibaca alat lain. Yang keempat, setelah diperkuat, sinyal dikonversi menjadi format yang bisa dibaca alat lain. Sinyal bisa dikirim ke berbagai sistem monitoring. Yang kelima, akhirnya transmitter mengubah tegangan ini menjadi nilai pH berdasarkan kalibrasi pabrik. Inilah angka pH tanah yang kita lihat. Selanjutnya ada sensor pH SIN pH 5014 atau elektroda pH. Sensor pH SIN pH 5014 digunakan dalam air murni dan air berkualitas tinggi serta proses kimia kompleks. Prinsip dasarnya, elektroda kombinasi menggabungkan elektroda pengukur dan elektroda referensi dalam satu tubuh berbasis elektroda gelas pH sensitif. Sistem ini bekerja berdasarkan metode potensialometri atau galvanik. Perbedaan potensial antara elektroda pengukur dan elektroda referensi menghasilkan tegangan yang bergantung pada aktivitas ion hidrogen di larutan. Kemudian ada range atau rentangan pengukuran. Range umum SUP pH 5014 pH dari 0 sampai 14. Kemudian ada span, jika range-nya 0 sampai 14 maka sistem industri. Selanjutnya dilanjutkan dengan mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang pertama, sensor terendam di proses atau online monitoring. Sensor dipasang pada pipa tangki reaksi atau saluran limbah. Bagian membran sensitifnya kontak langsung dengan larutan kimia. Kemudian reaksi ion hidrogen pada permukaan membran. Ion hidrogen dari larutan berinteraksi dengan lapisan aktif kaca tahan HF. Kemudian terjadi pertukaran ion menghasilkan beda potensial antara elektroda pengukur dan elektroda referensi. Habis itu selanjutnya ada beda potensial dikonversi ke nilai pH. Potensi listrik MV dikirim ke transmitter pH. Transmitter melakukan kompensasi suhu otomatis, kemudian mengonversi sinyal menjadi nilai pH digital. Selanjutnya sinyal dikirim ke sistem kontrol. Nilai pH dikirim ke PLC atau Distribute Control System. Sistem kontrol membandingkan nilai aktual dengan set point pH proses. Selanjutnya yang terakhir adalah otomatisasi proses. Jika pH di luar batas, sistem dapat mengaktifkan pompa asam atau basa, mengatur katup injeksi kimia atau memberikan alarm agar operator menyesuaikan kondisi reaktor. Kemudian aplikasi tipikal sensor pH sub pH 5014 digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan pH suatu larutan. Biasanya diterapkan di industri kimia dan petrokimia, terus pengolahan air limbah. Sensor pH plastik SUP pH 5019 banyak digunakan dalam pengolahan air limbah dan berbagai bidang termasuk pertambangan, pembuatan kertas, industri petrokimia, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip kerja sensor pH plastik SUP pH 5019. Sensor pH bekerja berdasarkan prinsip potentiometric measurement, yaitu pengukuran potensial listrik yang terbentuk akibat perbedaan konsentrasi ion hidrogen across membran. Ketika membran plastik bersinggungan dengan larutan, ion hidrogen dalam larutan tertarik menuju membran. Perbedaan jumlah ion hidrogen di dalam dan di luar membran menciptakan electrical imbalance. Imbalance ini menghasilkan potensial listrik antara kedua sisi membran. Larutan yang asam menghasilkan potensial berbeda dengan larutan netral atau basa. Elektroda referensi dalam sensor memberikan titik referensi potensial yang tetap stabil. Selisih potensial antara elektroda pengukur dan elektroda referensi dideteksi dan dikonversi menjadi nilai pH digital. Kemudian ada spesifikasi alat, range pH dari 0 hingga 14. Sensor ini dapat mengukur larutan dari yang paling asam hingga paling basa. Pada praktiknya, akurasi optimal berada pada rentang pH 2 sampai 12 untuk material plastik. Kemudian span
atau rentang output. Span berkisar 0 hingga 1000 mV atau 4 hingga 20 mA pada transmitter. Span mengaturasi. Kemudian ada mekanisme kerja. Yang pertama, membran plastik bersentuhan dengan larutan menuju ion H+, dari larutan menembus membran. Kedua, ada ion H+ menumpuk di salah satu sisi membran menjadi terbentuk ketidakseimbangan listrik. 3. Ketidakseimbangan menciptakan tegangan listrik atau voltage antara kedua sisi membran. Keempat, elektroda referensi memberikan titik pembanding ke voltage diukur relatif terhadap elektroda ini. 5. Amplifier memperkuat voltage kecil menjadi sinyal terukur. 6. Converter mengubah voltage menjadi nilai pH dan ditampilkan di layar. Alasan menggunakan sensor pH plastik SUP pH5019 adalah cocok untuk industri berat, yaitu sesuai untuk industri petrokimia, tekstil, semikonduktor, dan pengolahan limbah yang memiliki kondisi larut.